Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita tetap senantiasa sehat di tengah kondisi pandemi ini. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pewarisan sifat pada makhluk hidup. Materi subbabnya yakni pemuliaan pada tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yakni 1. Menjelaskan mekanisme pewarisan sifat dalam pemuliaan tumbuhan. 2. Menjelaskan mekanisme pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Yang akan kita bahas pertama yakni pemuliaan pada tumbuhan. Pemuliaan pada tumbuhan. Pemuliaan pada tumbuhan ini merupakan kegiatan yang berlangsung untuk mengubah susunan materi genetik tumbuhan untuk tujuan tertentu. Nah, pemuliaan pada tumbuhan ini sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu tumbuhan yang memiliki sifat unggul yang sudah ada. Nah, sifat unggul itu yang seperti apa? Sifat unggul ini seperti sifat yang tahan hama, sifat yang buahnya airnya lebih banyak, warna buahnya lebih menarik, seperti itu. Jadi itu juga bisa dilakukan dengan pemuliaan pada tumbuhan. Nah, bagaimana sih proses pemuliaan pada tumbuhan? Proses pemuliaan pada tumbuhan sendiri memiliki beberapa tahapan. Tahapannya yang pertama yakni seleksi massa. Seleksi massa di sini merupakan tahapan yang digunakan untuk menyeleksi individu-individu pada tumbuhan untuk mencari bibit yang unggul, sehingga nanti akan dihasilkan tumbuhan hasil pemuliaan yang baik. Kemudian tahap yang kedua yakni hibridasi. Hibridasi merupakan tahap pengkawinan pada tumbuhan. Kemudian tahap yang ketiga adalah mutasi. Mutasi ini sudah merupakan tahap proses perkembangan pada tumbuhan. Kemudian terdapat tahap kultur jaringan. Tahap kultur jaringan ini merupakan tahap yang dilakukan isolasi pada tumbuhan sehingga nanti tumbuhan ini akan tumbuh tunas-tunas baru yang jumlahnya cukup besar atau cukup banyak. Nah, itu nanti akan ditanam di media tanam yang siap digunakan. Nah, kemudian contoh dari pemuliaan tumbuhan ini sendiri adalah jagung hibrida. Jagung hibrida ini merupakan hasil dari produksi pemuliaan pada tumbuhan. Nah, kemudian kita akan masuk pada materi pemuliaan pada hewan. Pemuliaan pada hewan ini sendiri merupakan suatu kegiatan yang berlangsung untuk perbanyakan hewan ternak yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas genetika. Nah, pemuliaan pada hewan ini sendiri mempunyai tujuan menciptakan suatu hewan yang memiliki sifat unggul yang sudah ada. Jadi di sini digunakan untuk mengembangkan sifat unggul ya, seperti itu. Nah, tahapan yang ada pada pemuliaan hewan ini sendiri adalah breeding stock. Nah, breeding stock ini merupakan pemuliaan secara terencana untuk mendapat ras baru. Jadi seperti perkawinan untuk menghasilkan ras baru, seperti itu. Kemudian, contoh pemuliaan pada hewan sendiri yakni ayam petelur. Nah, ayam petelur ini sendiri merupakan hasil dari pemuliaan pada hewan. Nah, ayam petelur ini kenapa dikatakan hewan pemuliaan? Karena ayam petelur ini tidak perlu kawin untuk menghasilkan telur. Jadi setiap hari dia bisa menghasilkan telur walaupun dia tidak kawin, seperti itu. Kemudian dari proses pemuliaan hewan dan pemuliaan tumbuhan ini juga terdapat dampaknya. Nah, dampaknya tersebut terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yakni meningkatkan hasil dan kualitas panen. Ketika hasil dari panen tersebut baik dan akan terulang seperti itu terus-menerus, maka hasilnya tersebut akan meningkat. Kemudian
meningkatkan ukuran biji dan bunga, dan kemudian munculnya hewan dan tumbuhan dengan bentuk sifat yang lebih menarik. Ketika proses perkawinan pada pemuliaan hewan itu berhasil dan sesuai dengan yang diinginkan, maka bentuk sifat yang lebih menarik juga akan muncul. Nah, kemudian dampak negatifnya sendiri itu yakni munculnya fenotip baru yang merugikan individu. Di mana di sini ketika sudah ada varietas baru, ketika sudah ada individu yang baru yang mempunyai sifat yang lebih unggul, maka individu yang lama akan mulai tersingkirkan dan digantikan oleh individu yang baru ini tersebut yang lebih unggul, seperti itu. Kemudian terancamnya keberadaan plasma nutfah dan kemudian berkurangnya keanekaragaman genetik. Nah, seperti itu. Kemudian untuk lebih jelasnya, mari kita simak video dari pemuliaan tumbuhan berikut ini. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari teknik persilangan tanaman cabai sebagai material genetik di dalam pemulihan tanaman. Kegiatan ini bermanfaat untuk memberikan keterampilan di dalam persilangan cabai guna meningkatkan keragaman genetik dalam populasi cabai. Sebelum kita memulai persilangan, perlu diketahui karakteristik tetua persilangan yang digunakan. Tetua betina dan jantan yang digunakan dipilih berdasarkan perbedaan karakteristik baik dalam hal karakter agronomis, produktivitas, dan ketahanan terhadap hama dan penyakit. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan di dalam persiapan persilangan cabai antara lain pinset, label persilangan, spidol, alkohol, cawan kecil untuk tempat anter, dan juga jarum steril. Bunga cabai di tetua betina yang siap digunakan untuk persilangan adalah yang berbentuk balon, di mana anter belum pecah atau mengeluarkan polen. Persilangan cabai terbaik dilakukan di pagi hari, mulai pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Terdapat dua metode yang dapat diterapkan dalam kastrasi bunga. Pertama metode pinset, dan yang kedua metode pelintir. Metode pertama adalah metode pinset. Proses pertama yang dilakukan pada metode ini adalah proses kastrasi, yaitu membuang bagian bunga selain alat kelamin berupa anter yang dirasa mengganggu di dalam persilangan dengan menggunakan pinset. Kita dapat membuang sebagian atau beberapa helai dari mahkota bunga cabai. Proses berikutnya adalah emaskulasi, yaitu membuang anter sebagai alat kelamin jantan pada tetua betina sebelum bunga mekar atau sebelum terjadinya penyembuhan sendiri. Pada metode yang kedua, bunga betina yang siap disilangkan diberi sedikit tekanan pada bagian antara mahkota dan kelopak bunga. Lalu, dilakukan pembelintiran searah jarum jam, hingga mahkota dan anter bunga terlepas, dan bunga hanya menyisakan putik yang siap diserbuki. Polen diambil dari bunga tetua jantan. Bunga yang siap digunakan sebagai sumber polen adalah bunga yang sudah membuka, dan atau beberapa kotak anter mulai pecah mengeluarkan polen. Polen dapat dikumpulkan terlebih dahulu, terutama untuk persilangan massal. Penyerbukan adalah meletakkan polen di atas kepala putik. Polen diambil menggunakan pinset atau jarum steril, lalu polen ditempelkan di putik bunga tetua betina yang telah disiapkan sebelumnya. Proses terakhir adalah memberikan label persilangan.
Label persilangan berisikan: pertama, informasi kode persilangan; kedua, tanggal persilangan; dan yang ketiga, inisial pemulia tanaman. Label dipasang tepat di tangkai bunga, bukan di ranting atau di batang tanaman. Isolasi bunga setelah persilangan dapat menjadi alternatif pilihan bila persilangan dilakukan di lahan terbuka dan terdapat varietas atau galur cabai lainnya. Bunga yang berhasil disilangkan dapat dievaluasi 2-3 hari kemudian dengan tanda bunga tidak rontok dan bakal buah mulai berkembang. Demikian teknik persilangan cabai ini dilakukan. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat diaplikasikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Nah, begitulah pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.